Alhamdulillah. Terima kasih Buya sudah menyempatkan waktunya, walaupun mungkin Buya agak capek ya Buya. Ya. Biasa. Ya. Sekali lagi kami murid-murid di sini merasa bersyukur sekali Buya hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Baik, Buya, apakah Buya sudah siap untuk kajian kita kali ini? Sudah siap. Baik. Acara yang keempat, yakni kajian dari Buya Yahya, dari Buya Al-Aziz Hasim. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Oh, iya. Maaf Buya, terputus-putus suaranya. Baik, assalamualaikum. Mohon maaf Buya masih belum jelas suaranya. Baik, suara saya bisa didengar? Bisa, Buya. Alhamdulillah, sudah jelas. Oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat, jamaah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah SWT untuk bermuwajah, bertatap muka meskipun via online, untuk mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan gizi rohani kita, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya hantarkan sebelumnya, bahwa kajian kita membedah satu kitab ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra, ya. Al-Imam Najmuddin Al-Kubra. Beliau ini imam yang boleh kita kenali sebagai salah satu wali Allah yang tidak pernah pelit dalam membuka ilmu kerohanian. Dan beliau mewarisi satu kitab, itu Risalah Turuq Ilallah, risalah jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kajian sebelumnya saya sudah menghantarkan bahwa jalan-jalan menuju Allah yang diajarkan oleh beliau ada tiga, ya. Ada tiga model jalan. Barangkali ini bisa kita review sebentar saja sebelum masuk ke bagian berikutnya. Yang pertama yaitu jalannya ahli ibadah. Jalan ahli ibadah itu dengan banyak wirid. Jadi ungkapan ini bukan ungkapan saya, Razi, tapi ini ungkapan seorang imam wali Allah, Imam Najmuddin Al-Kubra. Bahwa ada orang-orang yang diantara hamba-hamba Allah itu dia
ahli ibadah. Tapi karena ibadahnya hanya yang zahir, terkadang tidak memperhatikan kejadian-kejadian atau ahwal-ahwal yang batin. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini terlihat selama pandemi, kita sudah menyaksikan bahwa selama pandemi itu orang-orang yang banyak tahajud, banyak sholat, itu tetap goncang. Apa penyebabnya? Selama ini baru beribadat secara zahir, batinnya belum ikut beribadah. Karena ibadahnya batin itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Nah, ini baru pada kuantitas. Dan kebanyakan ibadahnya diniatkan untuk keberkahan materi, keberkahan jasmani. Sholawatnya diniatkan untuk keberkahan materi, keberkahan jasmani. Padahal keberkahan itu bukanlah sesuatu yang dijadikan tujuan, tapi keberkahan itu sesuatu yang bersifat fawaid, faidah, benefit yang tidak perlu diniatkan, dia pasti didapat. Ya. Nah, dan kelompok yang kedua itu kelompok ahli riyadhah. Nah, ini dia. Kelompok ahli riyadhah, ahli mujahadah. Ini kalau tadi suka ibadah simbol, sering haji, sering umroh, sering beribadah, sudah bagus. Ya, orang-orang soleh kebanyakan seperti itu, tapi kok masih goncang. Nah, dan itu butuh modal yang besar, tapi kok nggak usul-usul. Karena yang diniatkan hanya yang zahir. Sedangkan yang kedua, yang diniatkan tidak materi, tapi imateri. Sifatnya kebersihan hati, keindahan akhlak, ketenangan jiwa. Namun, ini pun masih bersifat kedirian. Artinya, diri bukan yang zahir, tapi yang batin. Kenapa ibadah pengen tenang? Bukan mencapai zat yang memberikan ketenangan itu. Ini sudah bagus, sudah sangat baik. Ini kelompok yang sudah spesial. Mereka ini orang-orang hebat. Kebanyakan ahli-ahli zikir ada di situ. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sairina ilallah, yaitu orang ahli ma'rifat. Ya. Mereka ini ahli mahabbah, ahli cinta. Ahli jazbah. Jadi ada dua yang kita kasih kemarin, mahabbah dan jazbah. Ya. Kalau mahabbah itu cinta, jazbah itu ditarik. Ada yang dapat dua-duanya, itulah kesempurnaan. Ada yang diberikan satu saja, mahabbah. Itulah yang terjadi pada orang-orang majzub. Ya, orang-orang majzub itu ketarik sehingga akalnya hilang. Berbeda dengan yang para nabi itu, meskipun mereka sibuk dalam cinta kepada Allah, tapi akal mereka tidak hilang. Sehingga ketika ada orang bertanya, Nabi lagi dapat wahyu, Nabi nggak bisa langsung jawab, tapi Nabi ingat ada orang yang bertanya. Dan itu juga bisa menjawab bahwa halu beda dengan kasyaf, halu beda dengan musyahadah, halu lain dengan pengalaman rohani. Ya. Nah, para nabi ini mengalami pengalaman rohani, bukan halu. Lalu beliau mengatakan, thariqah yang ketiga itu, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini dan silsilah ulama kita yang tersambung ke mereka. Ila ruhi Nabi Muhammad SAW wa ila Syekh Al-Imam Al-Qutub Al-Rabbani Sayyidi Syekh Najmuddin Al-Kubra Sayyid Al-Arifin wa bisanadina al-mutasil lahi Al-Fatiha. A'udhu billahi syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kata beliau? Fahadha at-tariq, dan thariqah ini, jalan ini, al-mukhtar, ini yang tidak bisa bahasa Arab, niatkan saja dapat berkah melihat teks-teks Arabnya. Inilah jalan yang terpilih, mabniun alal maut bil iradah, mabni yang dibangun alal maut,
dengan prinsip ajaran al-maut bil iradah, mematikan iradah, mematikan kehendak. Ya. Ini berdasarkan satu riwayat, ini saya cek, bukan kaul Nabi, tapi kaul Sayyidina Umar, tapi tentunya Sayyidina Umar dapat dari Nabi. Ya. Mutu qabla an tamutu. Mutu, bukan mautu ya. Mutu, kalau dikasih harokat, mutu. Ya. Qabla an tamutu. Sebelum tamutu. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Bagaimanakah cara mematikan diri? Mematikan iradah. Ini dia. Kehendak yang tidak sepatutnya kita biarkan. Nah, maka pertama adalah dengan cara ini. Yang pertama disebut, jadi ada sekitar 10 cara untuk mematikan diri. Awaluhat taubah. Yang pertama adalah taubat. Nah, apa taubat versi ma'rifat? Ini beda. Kalau kita dengar taubat kan tobat ente. Kita memahami taubat itu harus begini, harus begitu. Kayaknya horor. Ternyata taubat itu sederhana sekali. Taubat itu berarti kembali. Ya. Taubat itu artinya kembali. Wahyu rujuk, yaitu rujuk kembali kepada Allah bil iradah, dengan kesadaran kehendak diri. Bukan karena dikata-katain orang, bukan karena malu kepada orang, ya, tapi dengan adanya iradah. Maka orang ini disebut murid karena dia punya iradah. Jadi murid itu bukan bahasa Indonesia, bahasanya ahli ma'rifat ini, ya. Orang-orang yang sedang memasuki pintu mematikan diri sebelum mati, maka pintu pertamanya adalah taubat. Nah, taubat di sini karena ini kitab ma'rifat, maka bahasanya langsung menusuk kepada intinya. Tidak pakai bla bla bla, langsung dia kepada makna apa taubat itu sebenarnya. Kama annal mauta ruju'un bi ghairi iradah. Sebagaimana mati itu kembali tanpa iradah, tanpa kehendak. Nah, iradah apakah itu? Nah, coba perhatikan. Ternyata kehendak yang sedang dibangun ketika kita taubat itu adalah yang ada di surah Al-Fajr, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah wahai jiwa kepada Rabbmu, radiyatan, dengan penuh ridha, mardiyah, dan diridhoi. Ya, kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Apa ciri-ciri Allah ridho kepada kita? Kita meridhoinya. Nah, apapun yang terjadi beberapa tahun ini, beberapa waktu yang lalu, baik takdir yang kata orang baik ataupun takdir yang menurut orang lain itu buruk, itu kan kata orang, ya. Yang merasakan kita, ya. Yang merasakan kita, karena kita yang merasakan, ya. Apakah sudah kembali kepada Allah dengan radiyah dan mardiyah apapun kejadiannya, ya. Ini gampang dikatakan iya, ya. Dilalui gimana? Tergantung. Jika ridho gampang dilalui, jika tidak ridho sulit dilalui. Jadi kalau orang mengatakan ridho sulit, ya karena kamu tidak mau meridhoinya. Ya, coba ridhoi, pasti akan gampang melaluinya. Apa itu taubat? Nah, dalam pemahaman ma'rifat yang kedua. Nah, ini paling menarik, saya paling suka kalimat ini. Taubat dalam ilmu ma'rifat adalah al-khuruj anil dzunubi kulliha. Khuruj, keluar, anil dzunubi kulliha, dari semua dosa, baik dosa zahir, dosa batin, dosa yang tampak, dosa yang tidak tampak, yang tersembunyi ataupun yang tersiar, dosa mata, tangan, kaki, dosa apapun itu, apalagi dosa qalbu, dosa kepada manusia, dosa kepada Khalik Allah,
dan dosa kepada diri sendiri. Nah ini wazanbu, apa saja yang disebut dosa? Coba lihat, dosa itu dalam ilmu ma'rifat tidak usah disebut dosa mata apa, dosa umum saja. Ma yuhjibuka anillah, yang menghalangimu, yang menghijabmu dari Allah. Apa bentuknya? Bisa jadi maratib dunia, persoalan duniawi, bisa jadi akhirat. Yang paling menarik. Ini ternyata kalau kita menganggap berkeinginan ini dan itu segala macam terhadap hal-hal duniawi itu dosa. Tapi bagi ahli ma'rifat, bernafsu terhadap akhirat, misalnya pengen dapat pahala ini, pengen dapat manzilah ini dan itu, tingkatan ini dan itu di surga, mendapatkan bidadari ini, bagi mereka itu kurang zuhud. Nanti ada satu pembahasan setelah ini, itu zuhud anil akhir. Kalau bagi kita kebanyakan menganggap ibadah untuk akhirat. Bagi mereka zuhud itu tidak hanya dari dunia, tapi itu juga dari akhirat. Taubat juga sama. Taubat dari kehendak-kehendak duniawi, bahkan juga kehendak-kehendak ukhrawi. Karena Allah itu tidaklah ia itu zat yang bisa dilihat di dunia, begitu juga di akhirat, kecuali Allah buka tabirnya. Maka orang di dunia bisa nggak melihat Allah? Bisa jika dibuka tabirnya. Itu Sayyidina Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhirat bagaimana? Sama. Di akhirat, karena akhirat dunia itu negeri taklif. Ya. Dunia ini syariat. Syariat. Akhirat itu hakikat. Selama tubuh masih di dunia, maka syariat berlaku. Tapi nanti di akhirat, kita sudah nggak ada lagi sholat 5 waktu. Tapi inti dari sholat itulah yang kemudian, 5 waktu itulah yang membuat seorang mukmin yang mengerti hakikat sholat diizinkan dalam sehari memandang 5 kali kepada Allah. 5 kali ya. Tapi sehari di sana, itu 1000 tahun. Bayangkan. Sehari di sana 1000 tahun. Jika 5 kali sholat, berarti sekali 200 tahun. Jadi orang-orang yang menemukan hakikat sholat di dunia, diizinkan berdialog dan berkalam-kalam bertemu Allah di akhirat 5 kali. Tapi wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya yang lebih tinggi, para nabi, para aulia, tentu mereka dapat izin kapanpun ya. Baik, jadi kita taubat, kalau taubatnya level torikoh yang ketiga tadi, torikoh al-mahabbah, itu bukan tobat-tobat biasa, tapi tobat dari pemahaman, tobat dari ambisi. Ambisi itu tidak hanya ambisi duniawi, tapi juga ambisi ukhrawi. Itu. Lalu apa kata beliau? Fal wajib ala talib, maka wajib terhadap murid al-khuruj an kulli matlubin siwa. Ya, apa yang wajib bagi dia? Al-khuruj, keluar an kulli matlubin, dari semua yang dia tuntut kecuali Allah. Maka dulu kita kalau belajar zikir, itu ada zikirnya pembukaan zikir, ilahi anta maksudi. Nah, ini lafaznya. Mungkin sering dengar ini ya. Ilahi, wahai Tuhanku, anta, engkaulah maksudku. Hanya engkaulah maksudku. Ya. Nah, itu pertobatan, tobat ahli ma'rifat. Tobatnya ahli ma'rifat ketika mereka menjadikan maksudnya hanya Allah, lalu meninggalkan semua maksud-maksud yang lain. Maka kita sholat, kita niatkan hanya betul-betul karena ingin mencapai ridha Allah, ingin mengenal Allah, bukan karena sholat supaya rezeki lancar. Ya. Nah, maka ada satu kalimat ya,
Kalimat ini disampaikan oleh para masyaikh kita dulu dan dinisbatkan kepada Imam Junaid, ya. Apa itu wujudu kadzan? Wujud kamu, jangankan dosa, kamu ada saja itu sudah dosa. La yuqasu bihi, dan dosanya tidak dapat dibandingkan dengan dosa apa saja. Nah, itu ungkapan beliau, ya. Jadi kita merasa wujud. Nah, ini kita merasa kita ini ada, kita ini eksis di hadapan Allah. Merasa akunya ada, itu dosa di hadapan Allah. Bagi ahli marifat itu dosa. Maka ada zikir la ilaha illallah, ya. Itu dimaknai la maujuda bihaqqin. Tidak ada yang benar-benar wujud dengan zatnya kecuali Allah. Sedangkan wujud kita bukan dengan sendirinya. Kita wujud diwujudkan dengan kun fayakun, dengan qudrah iradahnya. Nah, saat si hamba merasa wujud, maka dia akan merasa berhak dengan amalnya. Dia akan merasa berhak dengan pahala rewardnya. Akan merasa berhak dibalas oleh Allah. Padahal dia ada pun diadakan Allah, dia sholat pun karena gerak Allah, dia bersedekah pun dengan rezeki Allah. Terus kenapa dia merasa dirinya ada? Ya, kesadaran ini tanpa menghilangkan kesadaran akliyah itu lebih dahsyat daripada orang-orang yang dia mengalami ma'rifat ini lalu kehilangan kesadaran, seperti terjadi pada Al-Hallaj dan Siti Jenar. Kita beruntung hidup di zaman ini. Banyak ahli-ahli syariat, ahli-ahli akidah yang kemudian Allah izinkan masuk kepada ma'rifat ini, sehingga ma'rifat ini kemudian bisa menjadi stabil, ya. Nah, maka berdasarkan teks ini boleh saya bagi, ya, bahwa taubat, ya, taubat itu ada kelas-kelasnya. Ada tobat ahli ibadat, abidin. Ya. Saya pakai Indonesia aja, ya. Tobat abidin. Abidinnya ahli ibadah. Tobat abidin itu dari dosa zahir. Tobat dari dosa zahir. Seperti mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, ya. Maka orang al-bidin ini, mohon maaf, kalau tidak pernah punya masa lalu dosa terhadap secara zahir, mohon maaf, mereka akan merasa suci. Inilah persoalan abidin, ya. Dan yang kedua, tobat muridin. Pakai bahasa Indonesia, muridin, ya. Muridin ini tobatnya dari dosa batin. Ini sudah canggih. Ini mereka sudah bisa mengetahui sombong, iri, dengki di kolbunya, dan mereka tobatkan itu. Itu muridin, ya. Mereka-mereka ini yang kemudian banyak di dunia di dalam dunia thariqah sufi, ya. Kalau abidin ini ada di banyak pergerakan-pergerakan, ya. Tapi semakin kesini semakin kecil, semakin sedikit. Itu tobat arifin. Tobat arifin, tobat dari dosa zahir batin dan dosa yang menghalangi mereka dari mahabbah, ya, dan ma'rifah kepada Allah. Jadi apa saja yang menghalangi ma'rifat, yang menghalangi mahabbah, mereka tobat, gitu, ya. Jadi boleh saya sebut arifin ini bertobat dari hijab. Hijabnya hijab apa?
apakah itu hijab ini kan ada dua ya, ada hijab cahaya, ada hijab gelap, kegelapan. Cahaya itu ilmu, makom-makom, kesaktian-kesaktian, ketenangan jiwa, kesolehan-kesolehan itu cahaya. Kegelapan itu maksiat. Ya. Baik teman-teman. Harapannya, walaupun tidak mudah mengikuti mereka, tapi kitab ini toh sudah ada. Apabila Allah sudah mengizinkan suatu ma'rifat ini, satu kitab itu dibaca, insya Allah Allah akan buka cara untuk mencapainya. Maka walaupun kita ini semua tidak pantas menyebut diri kita, menyebut diri saya Arifin, kita belajar-belajarlah. Adanya kitab ini berarti ada yang ada sampai di sana toh. Ya. Jangan kemudian katakan, oh itu ulama dulu. Ulama dulu nulis ini supaya kita jangan terjebak lagi, jangan lama-lama di sini, jangan lama-lama di sini, di muridin dan abidin. Ayo segera ke Arifin. Ya. Nah, boleh juga ini disebut dengan apa? Abidin ini tobat ahli fikih, ahli syariat. Muridin ini tobat ahli thariqat. Arifin ini tobat ahli hakikat ma'rifat. Boleh kita sebut begitu. Ya. Jadi memang ada kelas-kelasnya. Mereka sama-sama baca Astaghfirullah, sama-sama baca taubat, astagfirullah, atubilai, tapi berbeda kualitas. Sama-sama sujud, tapi berbeda makna. Ya, ini tentang kelasnya. Nah, yang beliau jelaskan dari tadi, ini dia. Jadi kata beliau, taubat itu sebaiknya dari segala sesuatu yang menghalangimu dari Allah. Hatta jika mengharapkan surga itu menghalangimu kepada Allah, maka jangan tumbuhkan harap kepada surga. Haraplah kepada pemilik surga, baru rindu surganya sahih. Jangan karena takut ke neraka itu menghalangimu bermakrifat kepada Allah. Jika seandainya ketakutan terhadap neraka menghalangi kepada Allah, maka tinggalkan itu. Tapi munculkanlah rasa takut kepada pemilik neraka. Itu Allah lebih senang. Allah lebih ridho. Ya, seperti kita punya anak, dia takut kita karena diancam pakai rotan, diancam pakai kayu. Itu kurang, walaupun kita senang, tapi kita kurang ridho. Kita lebih ridho jika dia menghargai kita karena kita sebagai orang tuanya, bukan karena diancam. Nah, ini yang kita kembangkan dari dulu sampai sekarang. Ya. Maka mari tobatnya jangan hanya tobat abidin, mulailah tobat muridin. Taubat arifin lah orang-orang inilah rasa tidak lagi merasa suci dengan ketaatan, tidak juga putus asa dengan kemaksiatan kegelapan. Ini arifin. Kalau muridin kurang wirid, dia merasa gelisah. Kurang mujahadah, dia merasa gelisah. Jadi wirid itu untuk menenangkan diri. Padahal Allah jika mau, Allah berikan ketenangan walaupun dia tidak berwirid. Yang penting nama Allah ada di kalbunya. Ya. Nah ini kita buat petakan ya tentang ahli tobatnya para ahli ma'arifin atau ma'rifat. Teman-teman saudaraku yang dimuliakan Allah, dan taubat itu adalah gerbang menuju semua makom setelah itu. Jadi apabila kita hendak menuju Allah, anggap saja menuju makom ihsan ya, menuju makom ihsan, bertatap-tatap dengan Allah. Untuk sampai ke sana, itu ada tahapan-tahapannya. Ada sekitar 10 makom. Makom yang pertama itu adalah taubat. Itu sadar kembali
sadar atas hijab diri, lalu kembali kepada Allah, menyesali atas hijab diri, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukup jangan berputus asa dalam hal ini. Untuk menjadi arifin itu nggak mesti jadi orang yang suci. Ya. Untuk menjadi arifin ini nggak mesti orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Untuk menjadi arifin ini tidak mesti menjadi orang yang tidak pernah maksiat. Enggak. Untuk menjadi arifin itu cukup kita menyadari, kembali, menyesali ya, masa lalu datang kepada Allah dengan penuh kehinaan. Allah akan berikan 1000 kemuliaan insya Allah. Nah, inilah makom pertama, ya, makom pertama arifin. Dan di sini tidak ada pengecualian. Hamba mana saja, mau dia maksiat, ya, semua maksiat dilakukan. Mungkin nggak dia masuk sini? Sangat mungkin. Apa maksiat dunia dia pernah lakukan? Apa dosa yang pernah ada di alam semesta dia pernah lakukan. Tapi jika dia mau datang kepada Allah, Allah akan bukakan. Cukup merasa menyesal, lalu menyadari, tinggalkan, dan datang kepada Allah SWT. Mengenai esok aja pikirin. Sekarang aja. Nanti saya maksiat lagi ya. Emang bisa tahu besok takdirnya apa. Ya. Masa lalu itu semua takdir kita. Ya. Zahirnya ada orang dapat nikmat, duit, harta, rumah, kendaraan. Ada juga yang nggak dapat rumah. Ya. Sama. Batinnya ada orang dapat ilmu, dapat amal. Enggak, ada yang sebaliknya. Ada yang dapat maksiat. Ya. Itu semua ujian, itu hijab. Itu hijab. Jangan tertipu oleh hijab ini. Ini jangan sampai kita terjebak oleh semuanya. Allah setting untuk mau nggak kita sadar, mau nggak kita kembali kepada Allah, baru sampai nanti ke makom ihsan. Ya. Setelah taubat, nanti ada namanya zuhud. Ya. Karena pertemuan kita mungkin tidak panjang, saya kasih penjelasan. Saya bacakan ya, biar nggak penasaran lah. Nah, ini ada namanya az-zuhud. Az-zuhdu fid dunya. Apa yang disebut zuhud? Kan kayaknya zuhud itu nggak boleh kaya. Bukan, itu nggak ada urusannya. Zuhud itu nggak ada urusan dengan kaya atau miskin. Zuhud itu al-khuruj an mata'iha. Keluar ya, an mata'iha, dari kemewahan, ketergantungan kepada kemewahannya, syahwat terhadapnya. Apakah itu qalil ataupun katsir, banyak, sedikit ataupun banyak. Apakah bentuknya materi, mal, atau bentuknya imateri, popularitas. Kama anna bil maut yakhrujuna minha. Sebagaimana orang kalau mati harta manfaat nggak? Kan nggak lagi. Popularitas nggak lagi. Nah, inilah zuhud itulah mati keduanya seseorang yang sedang menuju Allah SWT. Itulah mematikan diri yang kedua. Nah, jadi ketika ini saya pun sedang belajar berlatih diri untuk ini. Semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan dengan kelembutannya. Ya. Kita keluar dari ini. Sehingga nanti ini ujian mal itu apa? Berbagi. Ujian jah ini apa? Popularitas. Sama saja nanti dibenci atau disayang, dicinta atau dimurkai, itu rasanya sama. Ya, kenapa? Kalbunya sedang berhadap kepada Allah, maka dia tidak perhatikan selain Allah. Ya. Nah, orang ini sudah mati yang kedua kali. Itulah kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi itu sudah sampai di makom itu. Lalu hakikat zuhud, kata beliau, antazhad bid dunya wal akhirah. Zuhud itu dua, tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Dan zuhud itu, teman-teman, amal qalbu dan amal ruh. Ya. Jadi bukan amal fisik.
Maka bisa jadi ada orang miskin tapi nggak zuhud, pikirannya duit tiap hari. Dan sebaliknya ada orang kaya tapi dia nggak nyantol hatinya dengan duit, bisa jadi. Lalu dalam hadis kata beliau dikatakan ad-dunya. Nah, ini ada satu riwayat Dailami, saya ingat saya. Ya, ad-dunya haram ala ahli al-akhirah. Ad-dunya, ya, dunia itu haram, terlarang. Haram itu artinya terlarang terhadap orang ahli akhirat. Sebaliknya akhirat haram terhadap ahli dunia. Tapi itu dulu ya. Dunia dan akhirat, dunia dan akhirat haramani. Diharamkan kedua-duanya kepada ahlullah, kepada wali-wali Allah, nabi-nabi Allah. Maksudnya apa? Bagi wali-wali Allah, bukan kenikmatan dunia yang dia jadi tujuan. Bukan juga kenikmatan akhirat, menikahi bidadari, makanan yang nikmat. Tidak. Mereka yang penting itu ketemu yang punya dunia dan akhirat. Kalau udah ketemu yang punya dunia akhirat, terserah Allah. Mau Allah kasih kaya, Allah kasih miskin, mau Allah kasih makom apa di surga, itu terserah. Nah, ini jangan disalahpahami. Ada yang baru belajar hikam, belajar ma'rifat, terus bilang, tidak boleh harap surga. Enggak, jangan ngomong gitu, enggak benar. Kita akan disuruh mengharapkan surga. Jangan, enggak usah beramal takut neraka. Bukan gitu juga. Kita akan disuruh untuk takut ke neraka. Kita harap surga karena yang punya surga menyuruhnya. Kita takut neraka karena yang punya neraka menyuruhnya. Maka harap surga karena mengharapkan ketemu dia di sana. Kita takut neraka karena kita khawatir di sana tidak dapatkan ridhonya. Jadi surga itu diharapkan bukan sekedar karena kawin dengan bidadari, makan enak, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih tinggi dari itu. Karena di surga itu bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga dengan begitu kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud daripada kalam ini. Jadi jangan difahami, jangan terlalu ngejos, terlalu semangat, lalu kemudian kita nolak-nolak surga. Tes aja tuh orang, kasih duit agak banyak dikit, seneng nggak? Kalau seneng berarti dia jangankan akhirat, jangankan surga, dunia aja dia seneng banget. Dan seseorang tuh boleh terima pemberian duniawi jika dia melihatnya dari Allah. Ya, jadi zuhud ini bukan nyuruh hidup miskin, sebatang kara, tidak, itu salah konsep. Teman-teman, jangan suuzon dengan siapapun, jangan berburuk sangka. Kita kalau ngeliat ada guru terus kita ukur gajinya, nggak boleh. Kita lihat karyawan terus kita ukur gajinya. Kita lihat ada tentara, polisi, kita ukur, wah ini gampang disuap. Ya, jangan begitu. Sama. Ya, melihat ada orang ngajar berdakwah, jangan kemudian dilihat oh dia cari honor, itu suuzon, ya. Suuzon kepada orang-orang berdakwah. Hati-hati. Para pendakwah itu kalau mereka mengenal jalan kepada Allah, lalu dia mengajak jalan kepada Allah dengan cara yang tepat, itu mereka kekasih Allah. Kalau kita kemudian berprasangka buruk kepada mereka, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, faqad azantuhu bil ard. Aku nyatakan perang terhadap mereka. Nah, kita tentu tidak mau diperangi oleh mereka. Nah, ini tentang zuhud. Ya. Jadi kita buat ringkasan dulu sebelum kita akhiri ya. Bahwa zuhud itu bukanlah engkau hidup miskin, ya. Bukan membuang kemewahan, fasilitas, tidak. Bukan juga kemudian tidak merindukan surga, bukan. Zuhud itu yaitu membuang cinta. Jadi yang dibuang apa? Cinta kepada selainnya. Selain Allah. Jadi
cinta kepada selain Allah ini yang dekat. Selain Allah itu apa saja? Makhluk. Dunia itu makhluk. Akhirat itu makhluk. Maka ada sebuah kalimat ya kita temukan dalam beberapa kitab, kalam-kalam wahyu-wahyu Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Sampaikan kepada hambaku, wahai dunia, siapa yang mengejarmu, siapa yang mencarimu, maka hinakanlah dia, susahkanlah hidupnya, buat dia capek. Wahai dunia, siapa yang mencari ridhoku, yang mengabdi kepadaku, maka bantulah dia, khidmatlah kepadanya, muliakanlah dia. Itu kalam Allah ke dunia. Jadi Allah sudah berikan SIM kepada dunia. SIM-nya dua. Pertama, menyusahkan orang yang mencarinya, dan yang kedua, membantu memuliakan orang yang mengabdi kepada Allah, Tuhannya dunia dan akhirat. Sedangkan akhirat Allah berkalam. Di akhirat itu kan ada surga. Hadis qudsi ya, hadisnya sahih. Surga neraka. Apa kata Allah ke surga? Wahai surga, anti rahmati, biki arhamu ibad. Wahai surga, denganmu aku merahmati hambaku. Ya, wahai neraka, denganmu aku memurkai hambaku. Berarti surga itu kita harapkan karena di situ ada rahmat Allah. Dan yang dinamai rahmat Allah itu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebablah Nabi mengatakan, Iftahul Jannah ada di tanganku. Maka tidak ada seorang Nabi pun yang masuk surga kecuali setelah aku bukakan. Nabi bukakan, Nabi-Nabi terdahulu belum masuk. Yang masuk kita duluan. Baru Nabi berikutnya dan umat-umatnya. Ini beruntungnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang zuhud ya. Jadi tolong diluruskan, jangan kemudian meremehkan surga, jangan juga meremehkan neraka. Biasa aja ya. Allah menyuruh kita merindui kedua-duanya. Baik teman-teman semua, barangkali itu dulu udah dapat dua. Ini sudah ringkas sekali, dan yang diberikan oleh Syekh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra itu daging semua. Jadi dia nggak pakai pengantar-pengantar, nggak pakai bunga-bunga lah, langsung dagingnya. Ya, alhamdulillah. Baik, saya kembalikan kepada host kita. Fadhal. Subhanallah. Terima kasih banyak Bunda Zi Hasim atas pemaparannya tadi tentang jalan menuju Allah. Tadi memang banyak diterangkan mengenai taubat, kemudian zuhud. Kita baru mungkin sebagian kita baru tahu ya apa hakikatnya taubat dan apa hakikatnya zuhud. Baik, para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dia bacakan aja, Ustaz. Baik. Waktunya saya bacakan. Ya. Untuk yang pertama dari Alfa STP. Beliau bertanya, Assalamualaikum Buya. Apa makna rapat dan luruskan soft secara hakikat dan makrifat? Makna meluruskan soft, sawu sufufakum. Lalu ada sebuah hadis, kenapa kita kemudian bisa jawab dengan hadis saja, tidak usah pakai kontemplasi yang panjang. Nabi pernah membuat peringatan, warning. Luruskan saf kalian. Jangan la takhtalifu, jangan berselisih, jangan berjarak yang berlebihan. Jika tidak, Allah akan membuat kalbu kalian berselisih. Ya. Maka rahasia daripada hakikat daripada meluruskan saf adalah meluruskan hati.
orang-orang yang tidak mau meluruskan shaf, di saat itu ada ego di hatinya, ada nafsiyah, ada ego yang dia tonjolkan, dia nggak mau sama dengan orang di sampingnya, tidak mau diatur oleh imamnya. Imamnya suruh maju, dia nggak mau maju. Siapa lo nyuruh gua maju gitu. Jadi ada perasaan-perasaan dia nggak mau diatur. Nah, itulah yang membuat perpecahan, yang membuat kemudian konflik ya, tidak ada akhirnya di kalangan umat manusia. Ya. Perhatikan saja, selama masih bersofnya tidak rapi, maka potensi konflik secara zahir itu akan muncul. Itulah hakikat daripada meluruskan sof. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Buya. Lanjut aja. Mohon maaf ini pertanyaannya saya itu aja. Saya 3 pertanyaan saja ya. Kemudian selanjutnya saya acak ya, mohon maaf sebelumnya. Kemudian ada dari Syakira Adnan, Bunda Syakira Adnan. Salam Buya. Adakah kalau kita sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad itu dikias sebagai sholawat terputus dan seperti sambung Sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Ya, bersolawat banyak caranya. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu boleh diulang-ulang, tapi tutup dengan ada lafaz wasallam. Karena makruh bersolawat tanpa ada lafaz taslim. Mengikuti ayat Al-Quran, Yallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya, sallu alaihi, dan yang kedua, wasallimu alaihi taslima, sampaikan salam kepadanya. Maka walaupun dia tidak masuk kepada rukun wajib, tapi rukun atau adab bersolawat, pertama lafaz salah, yang kedua salam. Ada yang bentuknya khitab, ngobrol, engkau, as-salatu wassalamu alaika. Ada yang bentuknya lafaz domir, lafaz orang ketiga, itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu boleh. Ya. Yang penting kalau sallallahu ala Muhammad diulang-ulang, ditutup dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Dianjurkan ditambahkan sebutan keluarga, wa alihi, zuriyatihi, dan lain sebagainya. Jadi itu boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Bunda Buya Azim. Kemudian yang terakhir dari Pak Saiful, izin bertanya Buya terkait zuhud dalam harta. Dalam mencari nafkah, sering hati ingin mencari sebanyak-banyaknya, dikumpulkan, ditabung, terkadang bahkan menghalangi niat untuk berbagi karena ingin banyak terkumpul. Ada target yang ingin dicapai. Bagaimana kiranya Buya solusinya untuk ini? Apakah ini tidak termasuk zuhud Buya? Jika ingin mencari mengumpulkan nafkah sebanyak-banyaknya. Iya. Itu manusiawi, normal. Semua kita sama. Tapi jangan berhenti di situ, dan kita tidak akan mencari pembenaran untuk itu. Kita cukup mengingat yang ada dalam soal Qasas ya. Ibtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah negeri akhirat. Apa yang ada di akhirat? Yaitu memandang bertemu Allah, Rasulullah di surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Ini tidak menunjukkan 50-50 seperti yang dibayangkan beberapa orang yang berbicara Al-Quran dengan nafsunya. Wow, kita harus 50-50, 50% untuk Quran, untuk akhirat, 50% untuk dunia. Tidak. Justru maknanya adalah carilah rahasia-rahasia kebahagiaan akhirat itu dalam kerjaan duniawi. Nah, gimana caranya? Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah kalau ada amanah, berbuat adillah kamu dan amanahlah. Lalu ketika ada hasilnya, berbagilah. Cuma itu aja.
Ya, itu namanya akhirat dalam bekerja. Jadi di dalam kita bekerja pun kita bisa menemukan akhirat. Amanah, adil, jujur, itu sifat-sifat akhirat yang bisa kita temuin. Lalu berbagi tidak pelit. Berbagi tidak pelit itu adalah bagian dari sifat-sifat akhirat. Ya. Nah, itu sudah bisa. Jadi terus bekerja, jangan berhenti. Nah, coba ingat ini. Toh, apa kata Nabi, yang disebut rezekimu yang kamu pakai, yang kamu makan, yang kamu simpan di rekeningmu belum tentu. Yang kamu simpan di rumah, yang kamu belikan tanah, itu belum tentu rezekimu. Rezeki itu yang kita konsumsi, yang kita pakai. Harta itu emang nggak ada ujungnya. Semakin dikumpulkan itu. Dulu kita ngomong, coba kalau saya punya 1 M, ntar saya akan berbagi. Udah punya 1 M nggak berbagi, takut miskin. Siapa yang membisikkan takut miskin? Itu syaitan. Dalam Al-Quran kan jelas sekali. Ya'idukumul faqara. Dialah yang membisikkan kepada kamu supaya kamu takut miskin kalau kamu berbagi. Ya, maka kita ayo sama-sama belajar, sama-sama berlatih, mulai berbagi kepada orang-orang sekitar, ya, kepada sahabat-sahabat. Jika ada orang yang sedang berjuang di pesantren dalam dunia agama, atau dia berjuang di pendidikan umum sekaligus, tapi dia membantu orang-orang yang kurang pendidikannya, meskipun yang dia lakukan adalah dakwah untuk pendidikan umum, itu bagian dari orang-orang yang mesti kita support, ya. Jadi jangan hanya membantu pendidikan-pendidikan yang sifatnya simbol-simbol agama. Bagi saya, ilmu umum dan agama itu satu, hanya beda kamar aja. Ya, karena ilmu Allah itu sumbernya sama. Sebenarnya di sisinya semua ilmu itu sama. Jika diniatkan untuk Allah, maka dia jadi berkah. Kalau orang semuanya belajar ilmu agama, terus siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi insinyur? Siapa yang jadi engineer? Siapa yang menjadi politisi nanti? Maka alhamdulillah sekarang sudah ada kesadaran santri-santri, orang-orang belajar agama, kemudian disilang. Mereka masuk ke sekolah umum, bahkan ada pesantren yang sudah dikawinkan dengan kajian umum. Ini baik, tapi juga ada buruknya. Buruknya nanti orang tidak fokus belajar agama. Jadi wajar pesantren tambah banyak, sekolah agama tambah luas, tapi yang jadi ulama tidak banyak. Emang dari dulu begitu. Ya. Ala kulli hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Buya Razi. Karena sudah 3 penanya yang sudah saya bacakan, mohon maaf Buya, sebagai closing statement dipersilakan. Baik, saudara-saudariku semua, mohon maaf kalau tadi terlambat. Alhamdulillah masih Allah izinkan, dan semua pertemuan ini pasti telah diatur oleh Allah SWT, dan saya bersyukur. Dan yang kedua, kajian daripada Imam Najmuddin Al-Kubra ini membimbing kita mengikuti jalan ahli ma'rifat. Ternyata ahli ma'rifat, amal zahirnya sama dengan ahli ibadah yang biasa, ahli riyadhah. Perbedaannya nanti di konsepnya. Maka mari merubah konsep tobat kita dari yang standar menjadi yang lebih tinggi. Itu yang dimau oleh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra. Sholawat kita yang tadinya untuk urusan duniawi, mari sekarang kita peruntukkan untuk mengenal Allah dan kekasihnya. Sehingga sholawatnya tidak berhenti di sini. Ibadahnya, sedekahnya, dan sebagainya. Nah, itulah manhaj thariqahnya ahli ma'rifat. Kalau ada orang yang tidak mau, malah tersinggung, dan kemudian membesar-besarkan masalah ini, seperti ada yang membesar-besarkan masalah sholawatnya onta ke Nabi, gitu. Itu nggak usah kita kemudian hiraukan. Bagi saya mereka gagal paham dan tidak mau diajak untuk naik memahami teks, malah kita yang mengajak. Terima kasih banyak Buya atas ilmunya. Hadirin sekalian, demikianlah kajian rutin Al-Gibran
Kitab Jalan Menuju Allah karya Imam Najmu Al-Din. Semoga apa yang disampaikan oleh Buya Yasin kita dapat mengambil ilmunya dan mengamalkannya. Akhir kalam dari saya, seluruh kru Al-Gibran, mohon maaf bila ada kesalahan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Insya Allah di bulan depan kajian ini akan ada kembali. Selalu update di channel kami, channel YouTube maupun di medsos kami, Al-Gibran Sekolah Al-Quran. Sekali lagi terima kasih kepada hadirin sekalian. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.